Halo teman-teman, pada video kali ini saya mau share tentang suatu trik di Excel untuk membuat reminder berbentuk pop-up yang akan muncul secara otomatis ketika kita membuka file Excel. Biasanya ini dibutuhkan pada data seperti daftar tugas yang ada deadline-nya gitu teman-teman. Mungkin karena daftarnya panjang atau tugasnya banyak, diperlukan suatu reminder untuk mencegah terlambatnya tugas tersebut diselesaikan teman-teman. Tentunya data deadline ini berupa tanggal ya teman-teman ya. Di video ini saya akan mendemokan bagaimana kita bisa menggunakan script VBA untuk membuat reminder semacam itu. Jadinya nanti teman-teman bisa mendapatkan reminder yang tentunya akan sangat penting apabila teman-teman harus melakukan sesuatu di tanggal-tanggal tersebut. Saya menyarankan teman-teman mengikuti video ini sampai selesai supaya teman-teman bisa memahami logikanya dan bisa memodifikasinya sesuai dengan kebutuhan teman-teman semua. Tapi kalau teman-teman mau langsung pakai script saya, silakan download aja di deskripsi video ini teman-teman ya. Baik teman-teman, saya sudah menyiapkan sebuah contoh file Excel yang berisi data tugas-tugas dan deadline-nya ya teman-teman ya. Mungkin banyak di antara teman-teman yang pernah atau sedang bekerja dengan tugas-tugas yang ada deadline-nya seperti ini ya. Di file contoh ini ada pada deskripsi video ini, jadi teman-teman bisa mendownload file ini di deskripsi video ini teman-teman ya. Oke teman-teman, jadi saya akan jelaskan dulu konsepnya seperti apa. Di sini saya punya data tanggal ya di kolom A, lalu ada data tugas di kolom B. Jadi nanti yang akan kita jadikan acuan adalah kolom A ya, yang tipe datanya tanggal gitu teman-teman. Di sini ada sekitar 50 ya, 50 data ya. Nanti kita akan bikin suatu pop-up atau reminder. Apabila file Excel ini kita buka ya, nanti otomatis file Excel tersebut akan menampilkan pop-up tugas-tugas mana saja yang sudah harus segera di follow up gitu teman-teman, yang harus segera diselesaikan. Nah, kita nanti akan bikin scriptnya di VBA teman-teman. Oke, oke teman-teman, sekarang kita bisa tekan Alt F11 ya untuk menampilkan VBA editornya. Nah, di sini sebelah kiri sudah ada editornya. Ya, ada propertiesnya maksud saya. Di sini ada sheet 1 dan this workbook ya. Nah, teman-teman harus menggunakan yang this workbook ya teman-teman ya. Nah, di double klik aja, nanti akan membuka satu jendela baru untuk menuliskan skripnya ya teman-teman ya. Oke, langsung aja kita ketik ya. Private ya, private sub workbook underscore open ya. Kurung buka, kurung tutup. Oke, di sini kita pakai private kenapa teman-teman? Jadi private itu untuk supaya hanya bisa dieksekusi atau dijalankan oleh Excel itu sendiri teman-teman ya. Kalau kita pakai public itu nanti bisa dijalankan dari luar Excel, bisa kita jalankan dengan F8 ya, Alt F8, nanti kita langsung jalankan. Nah, dengan private, maka modul ini hanya bisa dijalankan oleh Excel itu sendiri teman-teman. Gitu teman-teman ya. Oke, kita akan deklarasikan beberapa variabel. Yang pertama, worksheet, kita singkat dengan WS saja. S worksheet ya. Oke, lalu yang kedua last row ya. Last row as long, di sini maksudnya long integer gitu ya teman-teman ya. Lalu yang ketiga itu untuk counternya ya. Nanti kita akan melakukan perulangan atau looping gitu ya. Dan ini adalah untuk variabel perulangannya. Ini kita definisikan sebagai long aja, tipe datanya long, oke. Lalu di sini ada deadline ya. Di mana deadline ini nanti akan untuk menyimpan data-data deadline-nya ya. Tentunya dia tipe datanya tanggal ya teman-teman ya. Lalu ada tugas nih teman-teman. Tugasnya itu kolom B tadi ya. S string gitu teman-teman. Jadi karena dia string, kita tulisnya string. Oke, lalu yang berikutnya adalah today ya. Today itu adalah tanggal hari ini. Nanti kita akan buat pembandingan ya, untuk membandingkan apakah deadline itu dibanding hari ini itu sudah masuk ke dalam
range di mana kita harus menampilkan pop-up-nya teman-teman ya. Lalu yang berikutnya adalah pesan, oke? As string, oke? Itu teman-teman ya. Oke, lanjut. Kita ke sini ya untuk ngeset ya setiap variabelnya ya. Yang pertama WS itu kita akan masukkan sebagai this workbook ya. Lalu kita ambil dari sheets yang namanya tugas gitu ya. Jadi sheet tadi kita beri nama sheet tugas gitu teman-teman ya. Atau teman-teman bisa ganti dengan nama sheet yang teman-teman pakai. Oke. Itu untuk WS ya. Lalu last row. Last row ini kita akan membaca untuk di worksheet itu tersebut, di sheet tersebut itu baris paling bawah itu baris berapa gitu ya. WS sales, kita baca salesnya, kurung buka, lalu WS, rows, ya, lalu count, koma 1 gitu ya, kurung tutup ya. Nah di sini ada untuk N-nya, N, kurung buka, XL, up, ya, kurung tutup, lalu row. Oke, itu untuk membaca row terakhir. Oke. Lalu di sini today ya, hari ini sama dengan date. Ya, date itu adalah fungsi Excel untuk mengambil tanggal hari ini, teman-teman. Oke, lalu pesan kita bikin string kosong aja dulu ya. Untuk menampung nantinya ketika looping itu berjalan nanti dia akan menampung semua task yang masuk ke dalam kriteria apakah ini perlu ditampilkan sebagai reminder atau tidak gitu, teman-teman. Oke. Yang berikutnya kita akan melakukan perulangan teman-teman ya, atau looping gitu ya. Kalau bahasa pemrogramannya kita pakai for next ya. Nah, di sini for i sama dengan 2 ya, karena kita akan mulai dari baris kedua to last row, oke? Jadi logikanya kita akan baca dari baris kedua sampai dengan baris terakhir ya, yang didefinisikan di sini teman-teman. Oke? Oke, lalu masuk. Nah, di sini ada deadline. Deadline itu kita baca nih teman-teman. Jadi setiap kali kita melakukan tracing ya di dalam looping itu, kita akan selalu memasukkan deadline itu adalah membaca sel dari kolom A ya teman-teman ya. Sales I ya, karena dia selalu berubah setiap kali perulangan. Satu itu adalah maksudnya, sorry di sini satu ya. Satu itu artinya kolom A ya teman-teman ya. Lalu value ya. Nah di sini kita kasih mungkin ya untuk keterangan aja. Kolom A ya sama dengan deadline-nya gitu teman-teman. Lalu tugas ya, tugas sama dengan WS sales I ya, sorry bukan satu I tapi ya, koma yang kedua ya, kolom keduanya yaitu kolom B, lalu value, lalu di sini kita kasih keterangan aja kolom B sama dengan nama tugasnya apa gitu ya. Oke, nah di sini akan kita bikin satu logika untuk pengecekan ya teman-teman ya. Jika deadline-nya itu kalau dikurangin sama tanggal hari ini atau today gitu, dia lebih kecil atau sama dengan 10 ya. Jadi maksudnya kalau 10 hari ke depan itu deadline tersebut harus segera diselesaikan, maka tampilkan di reminder gitu teman-teman ya. 10 itu artinya 10 hari gitu teman-teman ya. Oke, itu kondisi pertama, lalu kita kasih kondisi kedua, dan deadline tersebut lebih besar daripada hari ini gitu ya. Jadi tugas tersebut masih ada di besok hari gitu ya, bukan di tanggal hari ini gitu ya. Nah di situ kita kasih then, oke.
then-nya apa? Nah, pesannya akan kita masukkan ya. Pesan sama dengan pesan ditambah ya. Sorry, bukan ditambah tapi n gitu teman-teman. Untuk menggabungkan string ya. Di sini kita akan pakai strip aja. Strip spasi ya. Lalu di sini kita gabungkan lagi stringnya. Tugas ya. Tugas tadi kan ada di sini teman-teman ya. Tugas sudah diisi dengan data nama tugasnya gitu ya teman-teman ya. Lalu digabungkan lagi dengan VB ya, new line. Oke. Itu untuk bikin baris baru gitu teman-teman ya. Lalu setelah if sudah berakhir, kita kasih end if, jangan lupa ya. Oke. Lalu di sini juga kita sudah selesai untuk for-nya. Kita kasih next i. Jadi dia akan i-nya akan selalu ditambahkan 1 gitu teman-teman. Oke. Lalu logikanya akan kembali lagi ke atas gitu teman-teman. Oke, di sini kita kasih logika lagi if pesan ya tidak sama dengan kosong ya, maka ditampilkan message box ya. Message box. Nah, isinya terserah teman-teman. Saya contohkan di sini reminder tugas hari ini ya, lalu ditambah dengan VB new line ya, baris baru gitu ya. Dan pesannya apa gitu ya. Lalu di sini adalah VB information jenisnya, koma ya. Di sini ada reminder gitu teman-teman. Reminder ya, di sini pakai tanda tanya. Sorry, di sini tanda seru aja ya. Oke, lalu tanda kutip ya. Di sini and if gitu teman-teman. Oke, jadi maksudnya apa? Jadi logika if ini jika pesan yang kita trace di sini ya, kita baca di sini, jika ada maka ditampilkan message box tersebut atau pop-up-nya. Tapi jika tidak ada ya, sama seperti di sini, maka artinya tidak ada yang perlu di remind ke kita gitu ya, tidak perlu dimunculkan pop-up-nya. Gitu teman-teman. Jadi kita sudah selesai membuat logikanya, sangat simpel sekali tapi sangat berguna teman-teman. Oke. Oke, lanjut ya. Jadi kita akan save dulu. Kita akan save di sini ya. Save. Oke, untuk file Excel-nya teman-teman perlu save as ya. Nah, save as-nya ini untuk jenis tipenya perlu diperhatikan. Jadi yang XLS M-nya ya, ada M-nya terakhir ya teman-teman ya. Jadi Excel Macro Enabled Workbook ya. Gitu teman-teman. Jadi yang ini lalu di-save. Oke. Nah, setelah itu teman-teman perlu mengaktifkan ya di bagian option itu bagian makronya teman-teman. Jadi Trust Center, teman-teman masuk ke Trust Center. Nah, di sini teman-teman perlu ke Trust Center setting, lalu teman-teman perlu cari yang macro setting di sini teman-teman. Nah, di dalam macro setting ini di sini teman-teman harus pastikan enable Excel 4.0 ya, macros when VBA macros are enabled. Ya, di sini contreng, di bawahnya juga dicontreng teman-teman. Oke. Ya, saya rasa itu aja. Jadi nanti ketika file ini dibuka, dia otomatis akan menjalankan makro. Kalau teman-teman belum setting ini, biasanya dia akan memblokir makronya teman-teman. Oke, oke teman-teman, sekarang kita akan coba untuk membuka file Excel-nya. Ya, di double klik aja. Oke, kita tunggu sebentar. Nah, di sini ada security warning, macros have been disabled. Kita enable content aja. Nah, di sini teman-teman sudah melihat ya, dia ada pop-up teman-teman ya, pop-up ya, yang isinya adalah daftar tugas-tugas yang harus segera diselesaikan gitu teman-teman ya, karena dia sudah ada di dalam range ya dari tanggal hari ini sampai 10 hari ke depan. Nah, teman-teman perlu menyelesaikan pekerjaan-pekerjaan ini. Jadi di sini kita
kita sudah berhasil teman-teman ya untuk membuat suatu reminder yang akan sangat membantu teman-teman dalam pekerjaan ya yang sifatnya harus diselesaikan berdasarkan deadline tertentu teman-teman. Oke, di sini contohnya ada mengelola inventaris kantor, ada mengarsipkan kontrak kerja, mengelola arsip digital perusahaan, dan lain sebagainya. Baik teman-teman, sekian dulu video dari saya kali ini. Semoga teman-teman bisa memahami apa yang sudah saya share di video ini. Ya, silakan klik tombol like jika teman-teman menyukai video ini ya teman-teman ya. Klik share jika teman-teman mau berbagi ilmunya, dan jika ada pertanyaan dan komentar, silakan isi di kolom komentar ya. Dan teman-teman bisa mendukung channel saya ini dengan klik tombol subscribe supaya teman-teman bisa terus mendapatkan video tutorial terbaru dari saya. Sampai ketemu ya di video saya selanjutnya. Terima kasih. Oke.